Oke, Levina sudah saya jadikan co-host ya. Oke, sudah mulai di record. Kemudian nanti minta tolong lagi ya ketika pukul 13.15 di share screen ya siapa saja yang hadir partisipannya gitu. Jadi tahu siapa yang tidak hadir ya. Oke, sekarang saya langsung akan buka share screen slide-nya dulu ya. Oke, ini terlihat, apakah terlihat share ininya? Terlihat, Bu. Slide-nya? Terlihat. Oke, sip. Ya, jadi materi kita pada pertemuan 6 ini adalah organohalogen ya. Sudah tahu ya organohalogen berarti RX gitu. Pokoknya halogen yang berikatan dengan senyawa organik gitu ya. Ada organik, senyawa organiknya itu bisa alkil halida, aril halida dan halida finilik. Oke, ini sudah ada di video. Semoga sudah ditonton ya. Kemudian sifat organohalogen yang merupakan senyawa polar gitu ya, di mana dia nanti akan mengalami polarisasi parsial positif dan negatif. Nah, karena parsial positif dia bisa diserang oleh nukleofil gitu ya. Nah, terus oke, kemudian bentar ini. Oke, nah ini ya, jadi intinya karena dia bisa berikatan atau bereaksi dengan nukleofil, ada dua reaksi yang memungkinkan, yaitu substitusi ya, penggantian dengan nukleofil tersebut ya. Kemudian ada juga eliminasi ya, jadi nukleofilnya akan bertindak sebagai basa gitu, karena pada dasarnya memang nukleofil sama basa itu mirip, sama-sama memiliki PEB syarat utamanya gitu ya. Basa juga kan sama ya, punya PEB yang nantinya akan mengambil H+, mengambil asam gitu ya. Nah, kalau si nukleofil bertindak sebagai basa berarti dia akan mengambil hidrogen beta, ingat ya beta. Nanti dia akan membentuk rangkap seperti itu. Oke, kita akan langsung ke latihan saja ya. Ini ya sudah ada di slide-nya. Ini kalau nggak salah nggak saya ubah-ubah deh ya. Masih tetap seperti ini. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya. Saya beri waktu seperti biasa ya untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Kurang lebih mungkin berapa menit? 10 menit lah ya sampai 1:15. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya. Nanti akan saya tunjuk siapa yang akan mengerjakan ya. Silahkan.
Oke, sudah? Coba saya minta nomor 1 yang menjawab Nisa Amalia ya. Siapa nih namanya? Ada tidak? Coba, ada? Ibu? Ya. Ada, Bu. Ada, oke. Ya, nomor 1 langsung aja nama senyawanya apa? Karena kalau share screen kan agak sulit ya. Propanol. Propanol. Oke, itu bagaimana mekanismenya, reaksinya apa? Reaksi substitusi. Substitusi. Oke, jadi dia hanya mengganti ya. Oke, Iya, jadi ini saya gambarkan ya. Nomor 1 itu kan CH3, CH2, CH2Br. Nah, di sini halogennya akan lepas ya, karena halogen itu adalah gugus pergi yang baik gitu ya. Nah, digantikan oleh Na plus OH- yang bertindak sebagai nukleofilnya siapa, Nisa? NaOH-nya, Bu. NaOH apa OH-nya saja? OH-nya aja. Oke, OH- ya, ini adalah nukleofil kuat ya, karena ini anion dia, PB-nya 3 tuh ya, nukleofil kuat. Nah, ini nanti akan digantikan oleh OH- ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti akan menjadi propanol, betul ya, CH3, CH2, CH2, OH. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya nomor 2 Aldi Fikri ada? Aldi Fikri, coba saya cek di sininya. Ada nih harusnya nih, ya. Mana Aldi Fikri? Tidak nyala cam-nya. Kemudian juga tidak nyala mic-nya. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada komen berarti saya anggap nanti tidak hadir ya. Oke, berarti selanjutnya saya minta Virsi, ada Virsi? Virsi? Bu. Ada? Iya, Bu, ada. Oke, siap. Virsi nomor 2. Jadi jawabannya apa? Langsung aja. Kalau misalnya nggak tahu nama senyawanya, dikasih tahu ini aja. Misalnya benzen CH2 apa gitu ya. Oh ya, benzen CH2SH, Bu. Oke, jadi benzen CH2SH ya. Oke, ini juga Ya. sama ya, masih mudah ya, sama seperti nomor 1. Jadi tinggal BR-nya ini hilang, lepas, digantikan oleh nukleofil. Ini juga termasuk nukleofil apa, Virsi? Kuat apa lemah? SH-? Lemah, Bu. SH- lemah? Apa? Hah? Ya, kuat, Bu. Kuat ya. Jadi kalau yang dia mengion seperti ini NaOH, KOH, NH4SH itu dia kan mengionnya kan mudah menjadi NH4 plus SH- ya. Ini juga menjadi Na plus OH-. Nah, jadi nanti dia bisa langsung putus. Jadi yang nyerang tuh bentuknya ya SH-. SH- itu kan anion sama seperti OH-, berarti dia kuat. Nah, beda kalau misalnya contoh yang lemah itu adalah misalnya H2O. H2O ini kan juga sebenarnya bisa mengion ya menjadi H plus OH-. Nah, tapi mengionnya ini lemah karena dia merupakan asam atau basa lemah gitu. Jadi tetap ketika dia menyerang suatu alkil halida bentuknya ya H2O. Jadi tidak bisa menjadi OH-. Makanya dia nukleofil lemah. Ini pun misalnya contohnya yang lemahnya adalah CH3SH atau alkil lah ya, RSH. Ya, nah ini juga dia akan susah mengion menjadi CH3 plus kan sulit ya, CH3 plus terus SH- itu sulit gitu, sehingga ini bentuknya adalah nukleofil lemah. Jadi nyerangnya ya bentuk begini, tidak bisa mengion menjadi CH3 plus SH-. Ya, tapi kalau yang seperti ini dia nukleofil kuat, betul ya. Nanti tinggal ini BR-nya diganti sama SH. Jadi benzena CH2SH.
Oke, nah selanjutnya yang nomor 3, sintesis. Berarti itu yang diketahui produknya ya. Jadi dia minta apa reaktannya, juga reaksinya apa. M. Arif Nugraha ada? Ada. Oke, nomor 3 bagaimana cara menyintesisnya, Arif? Substitusi dari amina sekunder sama alkil halida, Bu. Oke, namanya apa? Namanya Enggak, maksudnya amina sekundernya apa? Kalau nggak tahu namanya, kayak tadi aja dijabarin. Misalnya CH3 apa gitu. Ini saya hapus ya. dari CH32NH. Dari CH3 CH3 kali 2NH. 2 kali gini. 2 kali ya. NH. Oke, kemudian Tambah CH3 CH2BR. CH3 CH2 BR. BR. Oke. Oke. Di sini saya agak bingung ya. Ini kan di sini CH3 CH2-nya oke lah, ini berarti dari si BR-nya. Nah, yang CH3NH-nya kan dia bukannya 2 kali, hanya sekali ya, Arif. Kenapa kamu mintanya 2 kali? Kalau nanti Sekunder. Sekunder. Oke lah, kalau misalnya ya kamu mintanya seperti ini, nanti dia akan menjadinya gini. Kan BR-nya lepas ya. BR lepas. Jadi CH3, CH2 ya kan yang ini. Nah, terus ini masuk utuh ya, ini awalnya masuk utuh. Berarti menjadi NH terus CH3 2 kali kan berarti gini ya. Nah, gini kan ya. Ya kan? Nah, ini menjadi plus karena kurang elektron dia. Nah, kalaupun nanti dia mengalami eliminasi, ya kan, eliminasi H plusnya hilang, terus jadi enggak plus lagi, menjadi N saja. Nah, menjadi tersier. Padahal ini mintanya amina apa nih? Sekunder. Iya. Coba, ada yang punya jawaban lain? Kira-kira ada yang harus diperbaiki di bagian mananya? CH3 aja. Bu. Siapa ya? Zalfa? Kalau saya ini, Bu. Awalnya CH3, CH2, NH2. Terus H-nya diganti. CH3, CH2, NH2. Nah, terus yang BR-nya apa? Yang halogennya apa? H2-nya diganti sama CH3-. Gimana? Kan NH2-nya ada 2, ada 2 H-nya. H-nya diganti sama CH3-. CH3-. Jadi CH3- NH2 gitu. Iya. Jadi jadi kamu, tapi halogennya mana? Kalau kamu gitu kan berarti amina sama amina ya? Kan kamu bilang CH3, CH2, NH2. Ya kan? Ditambah halogennya apa? Oh iya, nggak ada halogennya, Bu. Oke lah ya. Jadi gini ya. Oke, jadi kalau yang seperti ini, kan dia nggak minta batasan ya, halogennya mau yang bagaimana. Jadi intinya kan mutusnya kan bisa di sini atau di sini kan. Ya nggak, bisa di sebelah kiri dari NH atau di sebelah kanan dari NH. Oke, kalau misalnya dari sebelah kirinya NH, berarti yang ini nih ya, putusnya yang ini. Itu sebenarnya hampir benar yang Arif tadi ya. Berarti yang kirinya itu kan dari si alkil halida kurang lebih, karena yang kanannya sudah mengikat NH. Berarti CH3 CH2BR, betul. Nah, tapi yang kanannya ini tinggal tambahin H satu lagi menjadi CH3 NH2. Nah, ini nih dari si CH3 NH2. Jadi ketika awal menyerang, BR-nya kan lepas, ya kan? Digantikan oleh CH3 CH2. Nah, ini masuk dulu semua nih bentuknya NH2 CH3. Awalnya seperti ini. Plus tapi dia. Tapi kemudian mengalami eliminasi kan, sehingga H-nya hilang satu, bentuknya H plus yang hilang. Nah, barulah terbentuk seperti ini. Atau boleh juga kalau mutusnya di sini. Nah, di sebelah kanannya. Kalau mutusnya di sebelah kanan berarti kira-kira apa?
Yang kiri itu berarti berasal dari siapa? Aminanya kan? Nah, berarti CH3CH2NH2 ya kan? NH2 plus. Nah, yang kiri yang ininya, yang ini si CH3 berarti dari CH3Br misalnya seperti itu. Ya, jadi bebas mau yang mana. Ya, tapi yang penting harus sesuai si alkilnya gitu. Kalau tadi Arif kenapa tidak sesuai? Karena jadinya nanti aminanya tersier. Padahal dia mintanya aminanya sekunder. Gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita mau membuat amina sekunder, ini kan amina sekunder ya. Ya, amina sekunder itu artinya N mengikat 2 alkil. Ini 1 alkil, ini 1 lagi. Sisanya 1 H. Itu awalnya dari amina primer. Ya, nih amina primer nih. Dia hanya mengikat 1 alkil, sisanya 2 H. Nah, makanya kenapa tadi Arif salah? Karena Arif awalnya sudah mulai dari amina sekunder. Jadi gini, kalau awalnya primer, amina primer, ditambahin RX, nanti jadinya sekunder. Jadi nambah gitu R-nya, karena kan nambah dari si alkil halida. Ya kan? Nah, begitupun kalau dari sekunder tambah RX berarti jadinya amina tersier. Kalau dari tersier tambah RX jadinya kuartener, begitu seterusnya. Ya, ini udah mentok deh di sini. Gitu ya. Jadi gitu ya Arif ya, paham ya kenapa tadi salah? Karena kamu mulainya dari sekunder. Nah, kalau mulainya dari sekunder ditambah lagi R dari si alkil halida, berarti kan jadinya tersier. Padahal dia mintanya sekunder. Gitu ya. Oke, Ibu mau nanya. ya silakan. Berarti yang nomor 3 itu produk sampingnya HBr. Apa? Produk iya, sampingnya. produk sampingnya betul HBr ya. Kan udah saya hapus lagi tadi ya. Pokoknya kan CH3, CH2NH2 plus CH3Br ya kan. Nah, ini kan lepas di sini H-nya doang ya. Yang lepas ini lepasnya Br ya, betul. Lepasnya HBr. Betul sekali ya. Tapi biasanya produk samping tidak kita bicarakan ya. Karena tidak dominan lah ya. Oke, nomor 4 saya minta yang menjawab Ashilah, ada Ashilah? Ada, Bu. Oke, Ashilah bagaimana cara membuatnya? Jadi itu kan hasilnya CH3, CH2, CH2, OCH3. Ya. Misalnya dari apa ya? Bisa nggak buah halogen OCH3 gitu? Halogen tambah OCH3. Bukan, Bu. Jadi CH3, CH2, CH2 terus halogen. Bentar, CH3, CH2, CH2. Halogennya misalnya Br ya. Oke, tambah? Ya, ditambah ROCH3 gitu bisa, Bu. ROCH3. Berarti misalnya CH3, OCH3. Oke. Ya, gitu bisa. Oke, ya kita bahas ya. Ininya benar ya. Jadi ini sama seperti yang atas nomor 3. Artinya kita mau putus di sebelah mana bebas, karena dia nggak kasih batasan. Bisa kita putus di sini ya, yang dikerjakan atau yang dijawab sama Ashilah tuh berarti putusnya di kiri dari O ya. Nah, berarti yang kirinya itu berasal dari halogen, betul. Ininya udah benar. Nah, untuk sumber dari CH3O itu ada 2. Ya, kalau nukleofilnya kuat, langsung aja. Misalnya CH3O, berarti kan kalau kuat bentuknya omin ya. Nah, omin ini dia bisa mengion kalau bereaksinya sama Na atau K. Nah, KOCH3. Ini bisa. Atau nukleofil lemah juga bisa, tapi nukleofil lemah mudahnya ya langsung aja CH3OH. Gitu. Karena CH3O, CH3 lebih susah lagi putusnya dibanding CH3OH. Nanti kan H-nya bakal lepas juga sebenarnya. Ya, jadi ini 2 tahap. Kalau ini kan langsung setahap karena nukleofil kuat. Gitu. Jadi lebih baik menggunakan yang ini CH3OH. Ya, jarang kita menggunakan ether lagi. Ini kan sebenarnya kita mau membuat ether. Ya kan? Masa membuat ether dari ether gitu ya. Jadi membuat ether dari misalnya alkohol boleh tadi ini berarti ya. Atau kalau mau yang kuat ya langsung dari natrium metoksida. Nah, ini selangkah ini dia, nggak usah ada eliminasi lagi. Seperti itu.
ya. Atau kalau misalnya putusnya di sebelah kanan, berarti apa? Yang kiri itu dari si eternya, dari si etoksidanya. Berarti yang kiri misalnya CH3, CH2, CH2O, ya kan? Na, misalnya gitu ya, plus CH3Br gitu. Kalau dia putusnya dari sebelah kanan, nih, putusnya di sebelah kanan oksigen yang ini. Nah, ini, ya kan? Pokoknya yang ada oksigennya berarti dari omin pasti kan? Nah, ominnya mau yang kuat apa lemah? Kalau kuat ya berarti bereaksinya sama Na atau K, kalau yang lemah sama H. Gitu aja ya. Atau misalnya atas sudah contoh yang kuat, berarti saya contoh yang bawah yang lemah deh. Misalnya gini, boleh. Ya, sama CH3Br. Bisa seperti itu, ya. Jadi kurang tepat di bagian yang sumber oksigennya, ya. Karena kan kalau kita lihat ya di tabel 61 coba nih. Lihat ya, untuk menghasilkan ether ada dua kan, bisa dari alkoksida, ya, atau dari alkohol nih, ether juga nih alkohol, ya nih. Nah ini sama ini, nggak ada tuh dari ether lagi, seperti itu, ya. Oke, makanya kan dia minta dari tabel 61 itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau kayak soal nomor 3 sama 4 nih, ntar kalau ketemu lagi, karena emang nggak diketahui garamnya apa, bebas ya, Bu? Bebas. Kalau bentuknya esai bebas, tapi kalau nanti bentuknya pilihan ganda, ya cari yang masuk di akal aja. Gitu. Ya kan? Kan Makasih, pilihan Bu. ganda kan artinya udah ada pilihannya kan? Cari yang masuk di akal aja. Gitu. Oke. Bu. Ya. Oke, sekarang nomor 5 dan 6. Ini saya tambahan ya, biasa saya tambahin lagi soalnya biar lebih paham lagi. Ini sih simpel ya, mana yang halida vinilik. Oke, saya minta yang menjawab Eka Maulana ada? Eka Maulana? Oke, coba saya cek ya di partisipannya. Lama-lama partisipannya tambah berkurang. Tadi 62, sekarang jadi tidak ada ya, berarti tidak hadir. Eka. Ada Putri? Ada, Bu. Ada. Dipanggilnya ada apa Putri? Putri, Bu. Oh, Putri, oke. Putri, nomor 5 jawabannya apa? Ini mas simpel ya. Yang C, Bu. Yang C, vinilik. Iya, betul sekali ya. Vinilik itu adalah rangkap terikat langsung dengan sesuatu. Nah, karena dia mintanya sesuatunya adalah halida, berarti ini ya, rangkap ketemu langsung sama halogen. Betul ya. Kalau A kira-kira apa, Putri? C6H5 tuh gugus apa ya? Halo Alkana bukan sih, Bu? Nah, bukan. Ayo, ada yang ingat nggak yang A itu apa kira-kira? Klorobenzen, Bu. Apa? Benzen. Benzen. Ya, klorobenzen. Tapi maksudnya termasuk kategori apa? Ariel Halida bukan, Bu? Kan kategori yang sudah kita bahas ada 3 ya. Alkil halida, aril halida, atau halida vinilik. Ariel, Bu. Iya, aril ya. Aril ini tuh gugus fenil. Nah, gugus fenil tuh gini, benzena. Nah, BR. BR lagi kloro. Nah, jadi ini aril halida ya. Nah, yang B itu sebenarnya juga aril, tapi ada lagi sih lebih tepatnya dia benzil halida karena bentuknya gini. Segini tuh kan benzil ya. Kalau ini kan fenil. Ini benzil, jadi ini lebih tepatnya benzil halida. Nah, yang B ya, tapi ini nggak dibahas ya, di depan tuh hanya kategorinya 3 aja. Nah, yang D apa kira-kira yang D? Ayo, ada yang tahu siapa? Yang D? Alilik. Iya, Alilik. betul. Alilik ya, halida alilik berarti. Nah, ini juga nggak dikasih tahu di depan ya, cuman 3. Nah, ini yang D lagi, kodenya ada 2, yang E berarti ya. Yang E apa? Ayo, yang E apa?
Alilik juga nggak, Bu? Sama dengan D-alilik juga kan, rangkap tunggal dulu baru ngikat sesuatu ini. Ini kan juga sama, rangkap atau rangkap 3 lah ya. Tunggal baru mengikat sesuatu. Betul, ini juga halida alilik. Ya. Jadi jawabannya yang finilik betul ya, yang C. Oke, sekarang yang nomor 6. Razan, ada Razan? Ada, Bu. Oke, Razan. Nomor 6, jawabannya apa, Razan? Alkil Alkuna. Sianida bukan? Sianida. Oke. Eh. Apa? Ini alkunanya kayaknya alkuna biasa ya. Kayak ya alkuna gitu, bukannya sianida. Oh, bukan. Kalau sianida kan emang sih rangkap 3 juga sih sianida, tapi kan CN gitu ya. Berarti dengan Ayo, ingat nggak? saya lupa lagi. Nih. Merk. Nah, ini tuh. Apa tuh kira-kira tuh? Asetilida. Iya, betul ya. Jawabannya adalah asetilida ya. Oke, jadi ingat aja kalau senyawa CH rangkap CH itu namanya asetilena. Ya, asetilena dia itu nama apa ya? Nama umum atau nama trivial. Berarti kalau H-nya hilang 1, kita sudah bahas ya bahwa hidrogen pada alkena ujung ya. Jadi ini atau inilah karena ini kan sama aja. Nah, itu bisa diambil sama H+. Sama H+, lagi sama basa. Basa sangat kuat ya. Jadi hidrogennya bisa diambil. Misalnya basanya apa yang ada di video NaNH2 ya. Ngambil hidrogen sehingga nanti hidrogennya tidak bawa elektron sama sekali sehingga nanti hilang membentuk H+ si hidrogennya. Nah, ini menjadi cemin. Ini namanya ion asetilida. Ya, ini namanya ion asetilida. Kalau merkaptida itu yang sulfur. Nah, ini merkaptida tuh yang ini. Nah, RS- itu merkaptida. Kalau hidrosulfida tuh ini, hidrosulfida sesuai namanya lah, hidrosulfida. Ya, kalau hidroksida saya yakin tahu lah ya, berarti OH-. Kalau sianida CN-. Ya, nah seperti itu ya. Jadi kalau alkil halida diubah menjadi alkuna, pakainya asetilida atau bisa juga untuk perpanjangan rantai alkuna ya, sudah dibahas ya di slide ya. Misalnya minta awalnya itu dia etuna. Nah, seperti ini. Nah, dia minta menjadi apa? Misalnya menjadi seperti ini. Nah, menjadi apa nih namanya? Butuna berarti. Kira-kira pakai apa? Coba ada yang bisa nggak? Coba ada yang bisa nggak? Dari etuna menjadi alkunanya itu butuna. Jadi kan yang tadinya 2 karbon menjadi 4 karbonnya. Atau 5 deh biar beda. Saya coba, Bu. Ya, siapa namanya? Yoga. Yoga, oke boleh. Yoga silakan. Diapain dulu awalnya? Pertama diubah dulu jadi asetilida pakai asam. Ya. Asam, pakai asam apa basa? Asam. Basa. Asam. Basa ya, basa sangat kuat ya. Basa. Oke, Basa terus? kuat. Habis itu ditambah sama etil iodida atau etil halida. Enggak, saya mintanya jadinya ini 5 deh biar beda nanti kanan kirinya kan biar beda. Jadi tambah propil halida. Iya, betul. Propil halida ya. Terus baru ya. Oke, jadi seperti ini. Ya, betul sekali Yoga ya. Jadi pertama kita tahu ini adalah hidrogen asam, tapi memang asamnya sangat-sangat lemah, makanya harus diambil oleh basa sangat-sangat kuat. Kalau contoh di slide saya kasihnya NaNH2. Ini biar kalian tahu contoh lain adalah misalnya logam kalium saja. Ingat, bukan KOH atau NaOH.
tapi logamnya saja. Karena KOH dan NaOH masih disebutnya basa kuat saja, bukan basa sangat kuat. Ya, kan selama ini kalian tahu ya, KOH, NaOH emang basa kuat, benar, basa kuat, tapi bukan basa sangat kuat. Nah, yang sangat kuat itu logam kalium saja atau logam natrium saja atau NaNH2. Nah, seperti itu. Nah, baru dia kan ngambil tuh haknya ya, benar. Tadi Yoga bilang jadi ion asetilida, berarti menjadi seperti ini. Nah, ingat ini C-nya masih 2, sedangkan dia minta 5. Makanya sama Yoga ditambahin 3 karbon lagi dari si alkil halidanya. Betul, jadinya seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi fungsi asetilida untuk mengubah yang tadinya alkil halida menjadi alkuna atau untuk perpanjangan rantai alkuna. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan 2 ya. Nah, ini nomor 1 ya. Coba kerjakan dulu ya. 1A, B, dan juga nomor 2, berarti 3 soal ya. Nomor 2 ini sih gampang ya. Cuman urutkan saja. Ini nomor 1 mungkin yang agak susah. Ya, nanti saya minta nama senyawanya saja lah, nggak usah digambar. Ya, silahkan kerjakan 5-10 menit lah.
Oke, sudah? Coba nomor 1. Siapa yang bisa? Mungkin nomor 1 agak sulit ya, jadi nggak perlu saya tunjuk lah. Siapa yang bisa kira-kira? Saya mau coba, Bu. Siapa? Saya. Namanya. Soalnya ini Yoga, muncul. Yoga. Oh, Yoga. Oke, Yoga. Apa namanya? Nama produknya aja langsung deh. Cis 1 cyano 4 metil sikloheksana. Oke. Berarti dia sikloheksana ya. Kita gambarkan dulu sikloheksananya di sini. Oke, kita gambarkan kursi ya, karena kita tahu sikloheksana konformasi kursinya paling stabil. Cis berapa? Cis berapa, Yoga? 1. 1 apa? Cyano. Cyano, oke. 4 Kemudian metil. 4 metil. 4 metil, 2, 3, 4. Oke, berarti Cis sama-sama di atas apa di bawah lah ya. Biar stabil sih sama-sama di bawah ya. Bentar, berarti kan ini deh. Sama-sama di atas, sama-sama ini ekuatorial ya. Nah, gini. Bentar, ini kan ke bawah, ini ke atas. Oke, 2, 3, 4. Oh, berarti benar tadi. Berarti nggak bisa ekuatorial dua-duanya. Oke, ini ya, Yoga ya. Oke, ini gimana mekanismenya Yoga? Kenapa yang tadinya trans berubah jadi cis? Pertama CN ion cyanidanya nyerang ion Br. Terus jadi transisi dulu. Terus baru itu diganti sambil muter bertukar posisi gitu sama H-nya. Oke, yap. Jadi gini ya. Oke, makasih Yoga. Jadi pertama kita gambarin dulu nih, jangan nggak tahu lagi bentuknya gimana ya. Sikloheksil iodida, berarti dia sikloheksana yang ada iodidanya ya. Misalnya iodidanya posisinya bebas lah ya, misalnya ekuatorial kayak gini ya. Nah, kemudian di nomor 4 ada metil, tapi posisinya trans. 1, 2, 3, 4. Trans, berarti trans itu atas bawah. Iodida sudah di bawah. Berarti si metilnya ada di atas. Misalnya seperti ini. Ya, oke, seperti itu ya. Bentar deh, saya salah kayaknya. Atasnya itu berarti dia, nah ini, CH3 ya, atas. Karena ini kan dia bawahnya H. Nah, seperti ini ya. Trans 4 metil sikloheksil iodida tambah CN-. Nah, dia di sini udah ngomongin bahwa dia SN2. Ya, jadi udah kalian nggak perlu nentuin lagi tuh SN1 apa SN2, S1 apa E2 gitu ya. Nah, jadi di sini saya mau kasih seperti resume dulu deh ya, bedanya SN1 dan SN2 ya. SN2 di sini SN1. Ingat ya, nama 2 dan 1 di sini itu merujuk pada orde reaksinya. Ingat, ini suka ketukar. SN2 ingatnya, 2 tahap. Bukan, ya, tapi ini ordenya 2. Maksudnya apa? Laju reaksi dipengaruhi oleh 2 molekul. Ya, 2 molekul itu apa saja? Ya, yaitu si RX-nya, si alkil halidanya, maupun si nukleofiliknya. Nah, makanya bimolekular. Sedangkan SN1 orde 1. Berarti laju reaksi hanya dipengaruhi oleh RX saja. Loh, kok bisa gitu ya? Karena SN2 ini dia 1 tahap. Nah, ini perbedaan kedua. 1 tahap, dia serentak antara, jadi ini ya, RX diserang oleh nukleofil, itu serentak. Nah, karena serentak, dia kan nggak suka meruah dong. Jadi gini, anggap aja seperti kalian lagi lebaran, ya kan? Antara yang salam-salaman udah ada di dalam, ya, dia mau keluar, dengan yang baru mau masuk. Kira-kira lebih suka dari posisi yang sama apa berbeda? Pasti senangnya berbeda ya, karena kalau semuanya dari posisi depan, berarti meruah, ya kan? Gitu, antara yang masuk maupun yang keluar dari posisi yang sama kan pasti meruah, makanya harus berbeda. Nukleofil masuk dari belakang,
X lepas dari depan. Gitu ya. Jadi dia serempak. Nukleofil masuk dengan RX X-nya lepas itu serempak. Makanya harus berlawanan arahnya. Ya. Nah, sedangkan SN1 itu justru 2 tahap. Apa? Jadi si RX lepas dulu nih, X-nya lepas dulu membentuk R plus sama X min. Nah, sehingga terbentuklah karbokation. Ini tahap paling lambatnya. Nah, setelah itu tahap keduanya baru R plus yang sudah putus bereaksi sama nukleofil menjadi RNU. Nah, seperti itu. Sehingga ini ya, dia kestabilan atau paling disukai itu kalau membuat R plus-nya stabil. R plus stabil itu bagaimana? Yang meruah. Ingat ya, karbokation itu sukanya tersier lebih disukai dibanding sekunder dibanding primer dan metil. Nah, sama berarti dia menyukai RX yang meruah. Ya, RX yang tersier lebih disukai daripada sekunder daripada primer ya, maksudnya lajunya. Nah, sebaliknya berarti kalau yang SN2 RX-nya dia nggak suka yang meruah, orang dia serempak antara yang masuk sama yang keluar, berarti dia lebih sukanya yang primer ya, kemudian sekunder, bentar ya. Sekunder baru yang tersier. Ya, ini udah ada berapa perbedaan nih? 3. Kemudian satu lagi nukleofilnya. Karena ini nukleofil nyerang ketika R-nya masih parsial, masih benar-benar masih apa setengah-setengah lah ya. Sedangkan kali ini kan udah benar-benar terbentuk karbokation ya. Ini sukanya nukleofil kuat. Ingat, jadi kuat itu senangnya yang 2. Ini sukanya yang nukleofil lemah. Ya, karena dia udah terbentuk R plus lah, dianya udah kuat lah istilahnya. Jadi dia nyerang yang lemah pun masih bisa, diserang oleh yang lemah pun bisa. Seperti itu. Kemudian ada lagi perbedaannya dari segi stereokimia. Ya, yang tadi yang saya jelaskan, karena dia masuk dan keluarnya berlawanan, dia akan membalik posisi yang tadinya R bisa jadi S. Sebaliknya. Begitupun yang tadinya trans, ya ini kenapa ini trans kan, dia menjadi cis. Kenapa? Karena kita lihat di sini iminnya misalnya awalnya di bawah, ya kan? Nah, CN masuk jangan dari bawah juga penuh, dia masuk dari atas. Nah, baru I-nya lepas. Nah, sehingga CN-nya ada di atas. Kalau CN ada di atas kan berarti jadi atas-atas ya. Menjadi cis. Yang tadi Yoga bilang. Makanya betul jawabannya seperti itu. Ya. Jadi yang ini dia akan membalik konfigurasi, kita sebut namanya inversi Walden. Nah, yang ini karena lewat karbokation itu bentuknya adalah segitiga. Jadi dia datar, artinya bisa nyerang dari atas atau bawah tuh sama kemungkinannya. Jadi terbentuk campuran rasemat. Nah, jadi ada berapa perbedaan nih? 1, 2, 3, 4, 5 lah kurang lebih ya. 5 perbedaan antara SN2 dan SN1. Seperti itu ya. Oke. Itu yang A, betul ya. Yang A betul. Jadi I-nya diganti sama CN. Tapi posisinya berubah yang tadinya trans menjadi cis. Itu aja. Nah, yang B, siapa yang mau mencoba? Bu. Saya, Bu. Siapa namanya? Fadli. Ya. Oke, Fadli silakan jawabannya apa langsung namanya, nama senyawanya? 2 pentanol, Bu. 2 pentanol. S2. Oke. S2. Iya, jangan lupa ya stereokimianya. Ya. Oke, kita gambarkan dulu. Saya tulis dulu deh biar saya nggak lupa. 2 pentanol S ya. S. Oke. Jadi 2 kloropentana berarti C-nya 5. Di nomor 2 ada kloro, terus ada R. R-nya pasti di nomor 2 nih yang jadi pusat stereogenik ya, ini sudah diajarkan. Jadi kita gambarkannya, bikin aja dulu seperti ini ya. Nah, H-nya di belakang. Nah, bebas ya, mau kloronya mulai dari mana ya, tapi berarti kloro kan prioritas 1, terus prioritas keduanya si propana. Ya, berarti misalnya karena dia minta R di atas propananya. CH2, CH2, CH3. Prioritas ketiganya CH3. Nah, seperti ini ya, bentuk R2-kloropentana. Nah, ketika si Cl-nya ini lepas, ya Cl-nya lepas, gitu, lepasnya dari depan sini ya. Nah, kemudian
apa sih namanya? Dia masukkan dari belakang berarti kan ya si OH ya. Yang ngomong-ngomong Fadli, NaOH ini kuat apa lemah Kuat, ya? Bu. Kuat. Kuat, ya betul ya. Dia bisa mengion sempurna menjadi Na+ dan OH-. Jadi OH-nya saja yang nyerang. Nah, jadi nanti OH- nyerang dari posisi belakang, ya, sehingga membuat. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya, membuat si H-nya jadi di depan, terus ini jadi di belakang nih si OH-nya, ya. Nah, CH2, CH3, CH3. Nah, CH3. Nah, ini nanti kalau kalian tentukan stereokimianya dia akan menjadi S. Gitu. Jadi kalian ngelihatnya itu dari arah sini nih matanya nih. Kenapa? Biar H-nya di belakang. Jadi arah sini. Ya, nanti pasti hasilnya adalah S. Seperti itu, ya. Oke. Jadi hasilnya betul 2 pentanol. Intinya Cl diganti sama OH. Ya, Cl diganti sama OH, tapi yang tadinya R berubah menjadi S. Gitu aja gampangnya. Oke, nah sekarang yang nomor 3 menurut saya ini mudah ya. Jadi saya yang tunjuk. Siapa ya? Karel ada? Karel Aprilio? Karel Aprilio ada? Ada, Bu. Ada, oke. Silakan Karel Aprilio, nomor 2 nih. Mana urutan reaktivitasnya berdasarkan menurunnya? Berarti yang paling reaktif dulu terhadap SN2 siapa? Yang ini misalnya saya kasih nama senyawa A, B, C gitulah ya. Fokus di C alfa ya. Kita lihat C alfanya dia mengikat berapa R lain. Berarti dia termasuk alkil halida primer, sekunder, apa tersier gitulah ya. Nah, ini. Dari A dulu, Bu. A itu paling reaktif berarti ya. Ya. Kemudian terus B, Bu. B, terus C. Berarti ngurut nih ya. Ini sudah ngurut. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Saya CBA. Saya Siapa? Kirena. Saya CBA. CBA. Oke, kebalikan ya. Berarti dari yang Carol ya. Oke. Nah, tadi saya bilang SN2 satu langkah, dia serempak. Dia sukanya alkil halida. Ini kan alkil halidanya ya. Yang bagaimana? Yang meruah apa tidak? Coba. Saya ingin jawabannya. Yang meruah apa tidak kalau serempak? Sukanya yang meruah apa tidak? Tidak. Tidak. Berarti semakin dia tidak meruah, semakin reaktif itu. Gitu. Jadi dia semakin tidak suka justru yang meruah. Nah, kita lihat fokus C alfa ini C alfa, di sini C alfa, ini C alfa. Nah, ini primer. Lihat dia hanya mengikat satu alkil. Ini primer juga sebenarnya, ya, tapi agak lebih meruah dari yang ini. Nah, ini sekunder. Nah, lihat sini tuh. Ya. Nah, sehingga benar tadi Kiren ya. Jawabannya C dulu, ya, C paling meruah. Nah, setelah itu B. Kenapa? Karena walaupun sama-sama primer, tapi kan yang B dia agak membentuk ini ya cabang lah ya, jadi agak meruah juga gitu. Baru yang A. Seperti itu. Ya, jawabannya betul yang kiri tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait SN2, SN1 dulu. Ya, sama tadi apa sebelum-sebelumnya itu masih awal-awal lah ya, dari yang awal-awal sinilah. Ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya, silakan. Itu kalau yang selain natrium etoksida sama juga, Bu. Selain, oh ya sama ya, karena dia pokoknya ngomongin menurunnya reaktivitas SN2. Ini kan cuma dikasih biar ini aja, biar lengkap aja terhadap apa gitu kan. Bebas, misalnya ini terhadap natrium hidroksida atau terhadap sianida, bebas. Seperti itu ya, tapi pasti ini yang nukleofilnya kuat pasti dia mintanya. Ini kan kuat ya, NaOCH2CH3. Seperti itu.
Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke soal latihan 3. Mau nanya Nah, tadi, ini. Bu. Ya, silakan. Itu yang tadi yang cis trans, misalnya ada gak Bu yang buat SN1? Kenapa? Terus yang cis sama trans itu, ya, yang SN1 ada gak? Jadi cis sama transnya tetap berubah atau enggak kalau di SN1? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk yang SN1, balik lagi ke tadi prinsipnya. Untuk stereokimia SN1 dia akan menghasilkan apa? Biasanya tadi perbedaannya kalau SN2 kan dia inversi trans berubah jadi cis. Kalau yang SN1 jadi apa? Rasemat. Ayo, ada yang masih ingat? Rasemat. Rasemat, betul. Berarti dia akan menghasilkan campuran cis dan trans. 50%, 50%. Seperti itu ya. Hasilnya mah sama. Tadi apa jawabannya 4 metil sikloheksil sianida ya kalau nggak salah tadi. Nah, seperti itu. Tapi cisnya 50%, transnya 50%. Ya, itu jawabannya. Kalau dia SN1. Nah, kalau yang B, kalau dia SN1 berarti 2 pentanolnya bentuknya R 50%, S 50%. Seperti itu, ya. Gitu. Jadi balikin lagi aja ke prinsipnya tadi, perbedaan antara SN2 dan SN1. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lihat ke sini. Ini kalian cuma nentuin aja SN1 apa SN2. Ya, ini kita masih belum ke eliminasi, baru SN. Coba silahkan difikirkan. Jadi pertama yang dilihat tuh apa? RX, kedua nukleofil biasanya, terus yang ketiga itu pelarut. Nah, ya. Tapi biasanya 2 ini aja udah cukup nih. Oke, nomor A. Ya, ini cuma nentuin doang, mah bentar ya. Pramita, ada Pramita? Ada, Bu. Oke. Yang A, SN2 apa SN1? Ini kan cuma cap-cip-cup ya. 2 lagi jawabannya cuma 2 pilihan. Iya, 50% ya peluangnya. Apa ya? Tunggu sebentar, Bu. Coba saya bantu. RX-nya apa, Pramita? BR. Enggak, maksudnya primer, sekunder, apa tersier? Fokus di C alpha. Ini tuh tersier ya, Bu? Atau sekunder? Coba lihat, dia mengikat C alpha nih, udah saya kasih nih C alpha-nya kan ini, mengikat berapa alkil lain? 3. 3. Atau gini, kalau mudahnya, kalau nggak bisa ngelihat mana R-nya, lihat sisa H-nya deh. Ya, kalau masih ada sisa 1 H, berarti alkil halida apa tuh? Sisa 1 H, terus satunya lagi kan udah si BR-nya, berarti ngikat berapa lagi sisa alkilnya? Berarti ini karena hanya sisa 1, berarti sekunder ya, Bu ya? Iya, betul. Sekunder. Ini yang banyak ini sama ini. Nah, iya. Ya kan, berarti sekunder, betul. Nah, ini nukleofil kuat apa lemah, Pramita? Kuat, Bu. Kuat, betul sekali. Dia ada Na ya, jadi dia mengion sempurna, makanya ntar yang nyerang ininya saja. Nah, ini kan anion ya, anion tuh lebih nukleofil dibanding netral. Berarti kuat. Nah, kira-kira nih udah jelas nih. Sekunder sama kuat, 2 apa 1? 2. 2, ya betul ya. Kalau sekundernya mungkin membingungkan ya, karena SN1 pun bisa. Jadi sekunder itu tengah-tengah soalnya ya. Gitu, tapi kuat. Nah, kuat ini tuh biasanya SN2. Oke, tadi ya dia sukanya yang kuat. Betul sekali. Oke, yang B. Yang B, Yohan, ada Yohan? Ada, Bu. Oke, Yohan, yang B SN2 apa SN1? SN1. SN1 Soalnya kenapa? pelarutnya ini lemah, Bu. Netral atau lemah ya?
Ya, lemah dan memang kenapa lemah? Karena dia netral. Betul ya? Oh, Nah, iya. 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 Oke, betul ya. Kalau ngomongin RX, dia sama atas tuh, lihat. Nggak berubah ya. Jadi RX-nya sekunder, cuma bedanya ini pelarut. Jadi metanol ini bertindak sebagai pelarut maupun nukleofil gitu. Jadi memang bisa seperti itu ya. Nah, nukleofilnya dia lemah. Kenapa? Karena dia netral. Dia tidak bisa mengion menjadi CH3-omin sama H+ itu sulit. Makanya nyerangnya udah berbentuk seperti ini. Makanya lemah. Nah, makanya SN1 gitu. Selain itu pelarut juga, kalau ngomongin pelarut ya, dia protik. Protik itu artinya dia punya H yang terikat oleh elektronegatif. Ini. Ya, seperti itu. Dia disukai biasanya sama SN1. Oke, ini juga sebenarnya punya sih, ini juga pelarut protik, tapi kita fokus ke dia dari awal adalah nukleofil kuat. Ya. Seperti itu. Dan ini kan lebih elektronegatif dibanding S. Ya kan? Karena lebih ke atas. Oke, sekarang yang nomor 2. Nah, ini tadi udah saya kasih resumenya. Harusnya sih udah ngerti nih. Aulia Arning Tias. Ya, Bu. Ya, mana yang merupakan ciri-ciri SN2? Coba diiniin. Yang A, melibatkan nukleofil kuat. Iya, betul. Langsung ya jawabannya ya. Yang A. Kalau yang B ini dia justru sukanya yang primer. Jadi harusnya tandanya gini nih. Nah, kan laju reaksi dia mintanya. Yang C, zat antara. Beda ya. Kalau SN2 itu bukan lewat zat antara, tapi lewat keadaan transisi. Jadi keadaan transisi itu waktu si apa sih namanya? Si ininya masih putus-putus sama si X-nya, ya. Jadi X-nya belum benar-benar pergi, nukleofilnya juga belum benar-benar terbentuk. Nah, ini nih. Ini keadaan transisi, beda sama zat antara. Zat antara tuh zat yang udah terbentuk, tapi sebentaran saja, habis itu langsung menuju produk. Kalau zat antara berarti si ini karbokation. Nah, ini lewat SN1. Ya, ini juga sama SN1, ini juga SN1. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang baru nih persaingan antara SN sama E. Berarti pilihannya kalau tadi kan cuma 2 ya, SN2 atau SN1. Sekarang 4. SN2, SN1, E2 atau E1. Ya. Oke. Nah, di sini saya juga mau kasih ini deh, mau kasih resume lagi sama seperti tadi ya. Nah, itu latihan terakhir ya. Jadi berdasarkan ini, di mana ya nulisnya penuh semua. Sini aja lah ya. Bedanya atau gimana cara kita menentukan dia SN, terus apa E, kalaupun SN, SN1 apa 2, E1 apa 2. Pertama, fokus ke RX dulu. Ya, fokus ke RX dulu nih yang ini. Nah, halidanya ya. Kita fokus ke RX. RX tersier. Bisa 3 kemungkinan, SN1, E1 atau E2. Intinya SN2 tuh sangat-sangat tidak bisa kalau tersier. Ingat ya, tadi SN2 kan dia lewat apa serentak. Serentak itu dia nggak suka yang meruah. Tapi E2 walaupun dia mirip-mirip karena sama-sama serentak, tapi masih bisa nih di sini fokus nih E2. Nah ini E2 tuh masih disukai oleh semua jenis alkil halida. Gitu. Jadi tersier masih oke. Makanya kalau tersier tuh pilihannya lebih banyak. Oh, ada 3 kemungkinan. Nah, jadi setelah ini kita lihat lagi nukleofilnya dibagi 2. Kalau nukleofilnya kuat, ingat tadi kuat itu disukai sama siapa? 2 apa 1? 2. Kuat. 2. Berarti di sini yang 2 tinggal si E2 kan? Berarti ini E2. Gitu. Nah, kalau nukleofilnya lemah, kan berarti SN1 atau E1 ya. Tapi SN1 biasanya mendominasi E1. Nah, SN1 lebih besar dari E1. Jadi ada tetap produk E1-nya tapi sedikit. Gitu. Nah, sekarang yang sekunder apa primer dulu. Nah, kebalikannya, primer itu kan artinya dia tidak meruah. Dia disukainya sama 2. Berarti kalau 2 itu pilihannya kalau nggak SN2 atau E2. Nah, pokoknya satu-satu nggak bisa nih, karena nanti karbokation yang terbentuk tidak stabil kalau primer. Nah, berarti kita lihat dari segi nukleofilnya. Nah, ini nggak usah dilihat nukleofil kuat apa lemah, karena namanya 2 pasti sukanya yang kuat. Berarti dilihatnya nukleofilnya meruah apa tidak. Nah,
Kalau meruah, balik lagi, kelemahan si SN2 sama sekali tidak bisa meruah. Baik itu alkil halidanya maupun nukleofilnya. Gitu. Jadi kalau meruah udah otomatis E2 menang. Nah, tapi kalau nukleofil yang biasa, yang tidak meruah, ya yang normal lah ya, berarti ya SN2. Sama seperti ini, SN itu biasanya lebih menang daripada E. Ya, jadi kalau tidak meruah berarti SN2. Nah, yang susah tuh yang sekunder. Tengah-tengah tuh. Nah, artinya kalau sekunder semuanya bisa. SN1 bisa, E1 bisa ya, saya tulis semua nih. S1, SN2, E2, semua bisa. Nah, berarti kita lihat apa tadi? Balik lagi ke sini nih. Kalau nukleofilnya kuat, berarti kan kemungkinannya SN2 atau E2 ya. SN2 atau E2. Kalau lemah, nih saya langsung ke bawah aja. Lemah, SN1, balik lagi sama seperti yang awal ini nih, yang ini tadi. Lebih dominasi dibanding E1. Nah, sekarang yang nukleofil kuat, kan ada dua nih yang berkompetisi nih, SN2 atau E2. Kalau dia sifatnya lebih nukleofil, maka SN. Tapi kalau sifatnya lebih basa, berarti dia E2. Nah, gimana bedain nukleofil sama basa? Jadi gini, basa kuat itu yang jari-jari kecil. Basa kuat itu jari-jari kecil. Jari-jari itu berarti gimana kalau jari-jari kecil? Semakin elektronegatif apa tidak? Jari-jari kecil. Semakin, Bu. Makin elektronegatif. Ya, jadi jari-jari sama elektronegatif itu berbanding kebalik ya. Berarti semakin elektronegatif semakin besar. Padahal nukleofilisitas, nah, nukleofilisitas itu semakin elektronegatif, ya, semakin elektronegatif dia semakin kurang nukleofil. Ingat ya. Kenapa? Karena kan elektronegatif artinya kemampuan menarik elektron, gitu ya. Jadi dia dari hal ini aja, dari hal keelektronegatifan dia bedanya itu saja, ya. Misalnya omin sama esmin. Kalau dilihat dari kuat, dua-duanya sama-sama kuat. Karena kalau udah bentuk anion aja pasti udah kuat deh tuh. Baik itu nukleofil atau basa kuat itu sama-sama udah kuat. Nah, tapi kalau ngomongin mana yang lebih basa antara omin sama esmin, nah kita lihat semakin elektronegatif kuat, ya semakin elektronegatif dia semakin basa. Berarti omin ini lebih basa dibanding esmin. Gitu aja. Ya, itu saja bedanya. Kalau ngomongin kuat, dua-duanya sebenarnya udah kuat, tapi ini lebih bersifat basa dibanding ini, gitu aja. Jadi ini bisa kita bilang ini basa kuat, ini nukleofil kuat. Oke, kita akan lihat contohnya. Misalnya yang ini, ya nomor 2. Coba dibaca dulu, ya, terus nanti dikasih tahu ke saya apa hasilnya. 2-kloro-2-metil pentana. Sambil saya gambar, kalian juga kerjakan ya. Biar saya nanti cepat. Itu di atas itu deh.
Oke, ada yang sudah dapat bedanya kalau dia pakai KOH dalam metanol dengan metanol saja. Nah, berarti ini kan bedanya nih ada si KOH nih. Nah, apa nih bedanya nih kira-kira? Ayo, saya tawarkan deh siapa yang bisa. Tadi udah saya kasih tuh ya resumenya. Kita pertama lihat fokus dari apa? Alkil halidanya dulu. Primer, sekunder, atau tersier. Nah, berarti ada apa aja kemungkinannya. Baru lihat nukleofilnya. Ayo, siapa yang bisa? Lihat belum? Kania? Bisa Kania? Dicoba ya Bu, tapi Ya, dari nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Itu kan 2 kloro 2 metilpentana itu tersier ya Bu? Iya, betul. Alkil halidanya tersier. Kemudian? Terus kalau dengan KOH berarti dia nukleofil kuat. Iya, betul. Ini mekanismenya E2. E2, betul sekali. Kalau dengan metanol? Metanol itu dia nukleofil lemah. Iya. Mekanismenya SN1. Iya, betul sekali ya. Udah simple gitu kan? Ya. Jadi benar kita pertama ngelihat dulu Rx-nya ini tersier, lihat sini R-nya ada 3 atau gampangnya dia tidak punya H lagi. Berarti kan tersier. Nah, tersier tadi kemungkinannya apa saja? SN1, E1, E2. Nah, ketika KOH berarti kan K plus dan OH min. OH min itu berarti anion. Berarti nukleofil kuat. Kuat itu disukai sama 2. Di sini yang 2 ya tinggal E2. Nah, berarti E2. Jadi ketika dia dengan KOH dalam metanol, hasilnya adalah eliminasi, berarti terbentuk rangkap. Nah, rangkapnya adalah yang lebih tersubstitusi. Ingat ya aturan Zaitsev. Nah, seperti ini. C, CH3, CH3. Yang seperti ini ya, rangkapnya adanya yang di sini. Bukan yang sebelah kanan atau bawah. Ya, karena kalau kanan atau bawah itu dia kurang tersubstitusi. Nanti lebih detailnya ada di bagian Zaitsev ya. Nah, ini kalau dia dengan KOH. Nah, kalau dengan metanol hasilnya substitusi, berarti tinggal diganti Cl-nya ya, CH3, CH2, CH2, C. Bentar dulu ya. Nah, diganti sama apa? Metanol tuh CH3OH ya. Nah, berarti diganti sama COCH3 ini. OCH3. Nah, seperti ini. Jadi produknya akan berbeda nanti. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang nomor 3 dan 4 silahkan kerjakan 10 menit ya, nanti baru kita bahas. Kalau nomor 3 dia cuma minta reaksi apa. Nomor 4 berarti harus ada produknya. Dua, 3 dikloro. Salah deh. Dimetil.
Oke, sudah ya saya rasa. Coba Bunga Ayu, nomor 3, jawabannya apa? A, B, C, D, E. Yang D. Yang D. Ya. Ya, yang D, E1 berarti ya. Oke, E1. Alasannya kenapa, Bunga? Bu, sebenarnya tadi belum selesai ngerjainnya. Oh, belum selesai. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Berarti saya tanya yang sudah saja, yang sudah mengerjakan siapa? Ayo, tadi kan sudah saya kasih tuh resumenya ya. Lihat RX-nya dulu nih, RX-nya apa nih berarti. Kemudian ini nukleofilnya apa dan bagaimana kondisinya. Coba siapa yang bisa? Saya mau coba, Bu. Siapa namanya? Ikrar. Ya, Bu. Ya, oke, Ikrar. Jawabannya apa, Ikrar? Yang C, Bu. E2 bukan, Bu. E2. Oke, nanti saya tulis dulu ya. Oke, alasannya? Itu kan dia C alfanya primer. Primer, ya. Ya, primer. Ya, betul. Nah, RX-nya primer. Terus, kemudian? Terus dilihat dari nukleofilnya dia meruah. Jadi saya lebih dominan ke reaksi yang E2, Bu. Oke, betul sekali ya, Ikrar ya. Jadi tadi saya bilang fokus RX dulu. Kalau RX primer, ingat, primer itu berarti nggak meruah ya. Kalau nggak meruah, dia sukanya yang 2. 2 itu maksudnya apa? SN2 atau E2. Kenapa? Karena kalau primer membentuk karbokation itu dia tidak stabil. Ya. Nah, jadi dia sukanya yang 2. Nah, 2, lihat lagi berarti nukleofilnya. Kalau ngomongin kuat apa lemah, otomatis dia pasti minta yang kuat. Dua-duanya sama-sama minta kuat. Nah, tapi kita cari kelemahannya SN2. SN2 itu tidak suka yang meruah. Jadi kalau nukleofilnya kuat dan meruah, pasti E2. Nah, betul tadi Ikrar bilang. Jadi jawabannya E2. Ya. Bukan SN2. Kecuali kalau misalnya nukleofilnya hanya CH3O-, K+. Nah, ini baru nukleofil kuat dan tidak meruah disukai SN2. Seperti itu. Ya, jadi benar ya, Ikrar ya, jawabannya E2. Nah, yang nomor 4. Silakan siapa lah yang mau? Nah, ini udah mau habis waktunya. Yang sudah A bukan, hasil. Bu. Rena, Kirena ya. Kirena jawabannya yang A. Oke. Jawabannya A. Kita lihat bersama-sama coba ya. Di sini saya udah gambar ya. Tadi saya udah duluan gambar biar cepat ya. 2 kloro, ini 2 kloro. 2,3 dimetil, ini 2,3 dimetil pentana, C-nya 5. Ya. Nah, di sini sudah saya kasih warna beda nih ya. Ya, biru itu ya. Alfa, ini C alfa yang langsung terikat sama halogen. Berarti setelahnya adalah beta. Nah, berarti betanya tuh ada 3. Nah, tapi kalau ngomongin jenis, hanya ada 2 jenis. Kenapa? Yang kanan sama. Karena sama-sama CH3. Makanya saya bilang beta 1 sama. Nah, yang ini beta 2. Nah, sekarang kita cek. Kalau yang hasilnya yang beta 1 yang diserang, berarti ini CH2H ya. Boleh ya saya tulis seperti ini ya. Nah, misalnya beta 1 diambil sama basa. Nah, ambil gini, sehingga dia menjadi rangkap. Nah, nanti hasilnya adalah CH3, yang kanan tidak ada perubahan sama sekali, yang kiri tidak ada perubahan ya. CH2, CH, C, ini lepas nanti Cl-nya. Nah, rangkap. Nah, jadi rangkap dia di sini. Dengan si CH2, terus di sini ada CH3, di sini juga masih ada CH3. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dia hanya berubah di sini aja nih. Ini yang pertama, yang beta 1 ya. Yang pertama. Oke, nah sekarang yang kiri. H-nya ini diambil, berarti ini saya jabarkan H-nya, jangan seperti ini. Nah, ditulis H-nya sendiri ya. Nah, H-nya akan diambil oleh basa. Nah, sehingga rangkapnya akan ada di sebelah kiri dari si C alfa. Kalau ini kan kanan dari C alfa ya. Nah, berarti nanti akan menjadi CH3, CH2, masih C. Nah, ini jadi rangkap. C, ini Cl-nya udah pergi ya. Kemudian ada CH3. Ini juga ada CH3. Ini ada CH3. Saya tulis di atas saja ya. Nih, yang ini nih.
Nah, ini yang lebih tersubstitusi kira-kira mana Kirena? Yang produk 1 apa 2 Kirena? Yang 2 Bu, soalnya yang hanya itu lebih sedikit. Oke, betul ya. Kita fokus ke C rangkap sini. C rangkap ini mengikat 2 alkil yang sebelah kanannya dan kirinya mengikat 2 alkil juga. Atau kita lihatlah dia nggak punya H sama sekali. Berarti dia mengikat 4 R. Ya, 4 alkil. Nah, sedangkan yang kanan ya, C yang kanan ngikat 2 H. C yang kiri ngikat 2 R. Nih 2 R nih. Nah, berarti total 2H dan 2R. Lihat, yang tersubstitusi artinya alkilnya lebih banyak. Berarti jawabannya yang kiri, yang B2. Nah, yang kiri ini namanya apa? Berarti rangkapnya ngitungnya dari kanan apa kiri, Kirit? Dari kiri, Bu, saya. 2,3 dimetil 2 pentena. Ah, kiri. Kanan tuh. Ini dari yang ini nih, lihatnya di sini. 1, 2. Nah, 2,3 dimetil 2 pentena. Iya, betul sekali jawabannya ini. Ya, 2,3 dimetil 2 nih nomor 2 kan ya. Pentena. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Oke. Latihan sudah selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanya terkait semua ya materi, pokoknya materi hari ini ya. Terkait materi hari ini gitu, tapi maksudnya semua bagian dari mulai SN, terus eliminasi, terus produk side safe dan sebagainya. Coba ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih belum jelas? Bu, saya mau nanya. Silakan. Silakan, siapa namanya? Ya, Fadli, Bu. Fadli, oke silakan Fadli. Di slide Ibu yang terakhir banget itu, Ibu yang udah bahasanya udah nyerang H, Bu. Terus Ibu di ada diinin lagi, Bu. Ada proses lagi, Bu. Jadi H-nya itu hilang yang di mana tuh? Yang soalnya ini, Bu. Hah? Yang soal 1 metil siklohexena di reflux etanol. Oke, bentar. Yang ini. Ya. Tapi yang keduanya, Bu. Yang di refluxnya coba. Ini yang ini berarti. Ini kan di reflux etanol. Kenapa? Iya, ini harusnya ada H-nya kan, Bu ya, di atas O sini. Tapi yang Ibu bilang itu yang dengan proses pemanasan atau apa gitu. Jadi kayak Iya. Iya, betul. kenapa itu, Bu? Kenapa? Oke. Saya nggak ngerti. Jadi gini ya, pada dasarnya karena ini kan nukleus adalah netral. Ya, kita nggak ngomongin lemah kuat ya, netral pokoknya ya. Berarti kan awalnya kan masuk dalam bentuk OH+, gini kan ya. Nah, O+ ini sifatnya tidak stabil. Ya, sama seperti halnya kalau H2O+, ya. Jadi misalnya kalau yang masuk adalah H2O+, gitu ya. Nah, misal seperti ini berarti kan O, H, gini kan ya. Kalau dia masuk utuh dalam bentuk H2O, berarti H2O+ itu nggak stabil, O+ seperti. Nah, sehingga biasanya ini diikuti lebih lanjut dengan eliminasi H+. Jadi basa akan ngambil si H-nya. Basa akan ngambil H+, jadi H-nya pun nggak bawa elektron sama sekali. Kasihlah buat si oksigen. Nah, makanya terbentuk O saja. CH2, CH3. Nah, ini tetap CH3. Seperti itu. Jadi lepas H+ sama basa ya. Gitu. Atau langsung aja di sini berarti misalnya basanya apa gitu ya. Nah, di sini. Seperti itu ya. Jadi memang pada dasarnya O+ seperti ini tuh nggak stabil kira-kira? Karena dia tidak oktet. Ya, karena dia tidak oktet. Coba aja kalian hitung di sini. PEB-nya ya. Berapa total ya. Seperti itu. Jadi tidak disukai lah, lebih disukai yang netral seperti ini. Ya, gitu. Jadi memang kalau yang menggunakan nukleofil netral
awalnya memang terbentuk plus dulu, ya, seperti yang tadi di mana sih tabel 16 kan? Mana tuh tabel 16 tadi? Nah ini kalau pakainya yang netral-netral nih seperti alkohol ya, terus juga tadi air, awalnya terbentuk netral tuh plus. Tapi ion ini nanti akan kehilangan satu proton gitu. Jadi nanti dilanjutkan oleh eliminasi, ini udah jadi suatu kebiasaan lah yang umum. Begitupun yang ini. Ya, jadi dengan basa nanti juga dia melepas proton sehingga nanti terbentuklah netral. Seperti itu. Bagaimana Fadli? Sudah paham? Ya, Bu. Oke, ada lagi? Saya Kalau izin apa? bertanya. Rika? Oh, boleh. Silakan, kirain udah nggak ada. Silakan, Rika. Ya, tadi kan kalau yang SN1 sama SN2 tuh bedanya jelas gitu, Bu. Dari hasil juga yang SN2 tuh kebalik, kalau yang satunya jadi rasmat. Kalau misalnya S1 sama E2 itu bedanya gimana? Kalau dari hasil tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara produk S1 sama E2. Pokoknya harus mengikuti aturan side chef, gitu aja. Kan eliminasi ya. Berarti kan pembentukan alkena ya. Nah, alkenanya pokoknya harus yang meruah, maksudnya yang tersubstitusi itu lebih dominan. Itu saja. Karena memang tidak ada bedanya. Tapi dari segi mekanisme umumnya E2. Bukan S1 tadi. Kenapa? Karena S1 itu selalu kalah sama SN1. Jadi misalnya nih, saya mau melakukan eliminasi, saya mau mengubah dari dari alkil halida menjadi alkena, berarti kan eliminasi ya. Nah, saya akan lebih memilih cara E2. Berarti saya harus atur pertama alkil halidanya apa kalau E2 yang tidak meruah misalnya. Sebenarnya meruah pun nggak masalah kalau E2. Tapi yang penting basanya harus basa kuat. Gitu. Kenapa? Karena kalau basanya lemah, artinya kan nukleofil lemah juga gitu ya. Nanti jadinya malah SN1. Gitu. Karena E1 itu kalah biasanya. Selalu kalah dengan selalu kalah dengan SN1. Gitu maksudnya. Tapi kalau produk, benar Rika tanya ya, nggak ada perbedaan. Produk antara E2 dengan E1 ya sama-sama alkena. Nah, mana yang lebih dominan? Pokoknya sesuai aturan side chef, alkena yang lebih tersubstitusi. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, maaf mau tanya. Iya, silakan. Di kolom chat ada pertanyaan, untuk di UTS itu biasanya lebih banyak bab yang keluar tuh bab berapa ya, Bu? Kenapa? Oh, untuk kuis, untuk UTS biasanya banyak keluar dari bab apa? Karena ini semua per pertemuan itu satu materi, ya berarti 7 materi itu rata soalnya gitu. Jadi kebetulan saya sama Bu Gustini sudah mulai membuat draft soal gitu ya, kurang lebih pokoknya sekitar 50 soal, 40 sampai 50 soal dari 7 bab. Ya berarti kurang lebih per bab rata lah berapa tuh berarti? 7 kali 7 lah, per bab itu ada 7 soal gitu. Jadi nggak ada tuh yang mana yang lebih banyak keluarnya, enggak, rata. Terus juga rata di tiap subbab. Misalnya di subbab bab yang awal berarti ada tentang resonansi, ada tentang isomerasi gitu. Jadi minimal per subbab juga ada dari 7 soal itu ya per bab. Nah, itu mewakili tiap subbab. Seperti itu. Jadi harus dipelajari semua. Makanya banyak latihan. Makanya kalau di saya kan kadang di slide yang saya itu saya tambahin latihan. Kalau di subbab tersebut tidak ada latihannya, gitu. Karena pasti tiap subbab ada soal yang keluar. Seperti itu ya. Jadi banyak latihan ya. Oke, ada lagi? Ya, ini karena sudah sudah mau minggu ke-7 ya, benar kalian harus mulai mencicil. Ya, mencicil bahan kuliahnya, bahan ujiannya. Jadi jangan dadakan ya, jangan SKS lah ya, tinggalkan sistem SKS itu. Kalau tidak ada saya cukupkan ya, ini sudah lebih 14.40 ya, biar kalian bisa istirahat untuk nanti kuliah lagi jam 3. Semoga
sudah selesai, japri ke saya ya, bisa ditanyakan. Begitupun misalnya kalian lagi latihan-latihan soal gitu karena menjelang UTS ini ternyata ada materi yang tidak difahami atau nggak bisa menjawabnya gitu, bingung, bisa japri saja ya. Seperti itu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.